Kadang-kadang dulu kalau ditelepon dipanggil Pak gitu, Bapak, iya iya. gitu. Hampir selalu pakai kacamata hitam ya. Apalagi sekarang. Itu jadi rahasia awet muda tante juga ya bisa dibilang ya. Sobat Pro3 Siniar, masih sama Hana dan juga masih sama Tante Atik Sibi. Tante Atik kan Mm-mm. kalau yang aku lihat-lihat ya baca-baca kayak Iya, nama aslinya tuh nggak Sibi banget nggak sih? enggak. Namaku itu panjang, namanya itu Ati Prasetyawati. Jadi nama Jawa banget. Oh, Prasetyawati. Oh, gitu. Kenapa bisa jadi Sibi tuh Karena Tante? waktu aku join band CB, Mm-mm. jadi itu tinggalnya mereka tuh nggak jauh dari rumahku waktu aku SMP ya. Heeh, Terus aku suka ngintip-ngintip kalau mereka latihan heeh. gitu, duduk di lantai ngintip-ngintip. Aduh, enak. Memang dari kecil aku memang kayak seneng gitu menyanyi. Jadi aku tuh SD kelas 2 itu pernah ikut perlombaan nyanyi di Kawedanan. Karena aku tinggalnya waktu kecil sempet tinggal di itu kota kecil namanya Welingi, Blitar. Oh, Itu ya. cuman Kawedanan belum kabupaten. Nah, di situ aku itu SD kelas 2, oh itu ada festival lagu anak-anak. Heeh. Gitu aku sampai memohon-mohon guruku aku ikut Pak. Padahal yang dipilih suaranya bagus gitu, Oh, tapi heeh, aku heeh, heeh, nggak dipilih, heeh. tapi aku maksa-maksa aku mau ikut gitu, tapi lumayan akhirnya masuk final cuman kalah gitu. Oh, itu bisa dibilang awal karir Tante juga? Kayaknya itu dari situ Oh, aku oke. mulai seneng, terus aku sempet ikut SMP ya, Hmm, ikut festival eh, penyanyi Surabaya, heeh, Jawa Timur mhm, di Surabaya. Itu juga cuman sampai, kalau nggak salah nggak sampai final, cuman semifinal. heeh, Oh, yang lain-lain bagus-bagus kan zaman dulu. Kalau suara festival kan yang heeh. mulu suaranya lebih berat. Kalau kalau aku tuh memang suaraku lebih untuk rekaman yang pop-pop kayak gitu, nggak kurang powerful gitu. Tapi dari dulu genrenya emang pop Tante? Iya, pop ke pop rock kayak gitu. Ya antara itu deh. Mm-mm. Tapi ini kalau aku denger ya Tante Mm-mm. ya suaranya nggak berubah-berubah. Apa sih rahasianya Masa Tante? sih? Maksudnya Heeh, kalau bicara penyanyi tuh? bicara kalau nyanyi kan sekarang belum denger nih Tante. Oh, iya iya iya. Iya, kalau bicara memang emang emang suaraku tuh ini agak berat. Memang Mhm, sekeluarga suaranya berat-berat gitu oke. kalau kalau bicara. Kadang-kadang dulu kalau ditelepon dipanggil Pak gitu, Bapak, iya iya. gitu. Ya gitu. Jadi ya ya mungkin karena logat Jawaku Heeh, masih ini banget ya. mhm. Makanya mungkin banyak orang bilang itu nggak berubah gitu. Karena dulu aku tinggal di Jakarta lama, Mmm, tetap itu ngomongku tuh aku nggak bisa bahasa Jakarta tuh nggak bisa. nggak bisa lo gue Iya, gitu ya? nggak bisa, Heeh. nggak bisa. Aku tuh susah terpengaruh dengan lingkungan. Aku cenderung gitu Oh ya. gitu Tante. Padahal adik-adikku yang tinggal sama aku udah Heeh, bahasa Jakartaan, aku nggak, tetap mmm, bahasa Jawa Timuran gitu. oke. Mm-mm. Termasuk juga bahasa Jaksel nggak Tante ikutin ya? Yang Enggak kayak kena. which is gitu ya Tante ya? Iya, padahal aku Meskipun Tante tinggalnya di Jakarta Selatan, mhm. tapi aku sekarang pakai which is gitu. Iya Tante, Jaksel which is Oh gitu, gitu, which heeh. is gini. Terus Orang aku di Amerika aja 22 tahun nggak pernah pakai which is. oh gitu Tante? Gak. Kayak bener-bener bahasa Indonesia di sana? eh iya, hari-hari aku sama suami sama anak-anak bahasa Indonesia. Kadang-kadang Oke, bahasa Jawa karena mhm. eh apa ya? Ya supaya suamiku tetap lancar bahasa Indonesia dan anak-anakku tetap bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau ke Indonesia tuh eh kalau dirasain orang tahu misalnya kayak gitu. Kalau diomongin Heeh. orang itu tahu. Jadi anak-anakku, suamiku itu, terutama suamiku itu lancar bahasa Oh Indonesianya. fasih banget ya gitu Mm-mm. Tante ya? Selain itu alasan yang lain kenapa aku nggak pernah bahasa Inggris juga kesuwen kalau berantem sama suamiku, mikir-mikir grammar kesuwen. Jadi kalau marah-marah jancuk kayak gitu-gitu, Heeh, wah langsung aja. Yuk, padahal dia ketawain aku gitu. heeh. Apa jancuk itu gitu. Oh, tapi yang penting marahku keluar gitu Heeh. dalam bahasa Jawa gitu. Gitu ya Tante ya, kayak kesuwen gitu kan, Gimana? kelamaan belajar Iya, grammarnya. inget-inget grammar Heeh, marah gimana ya? heeh. Oh, gitu.
Gitu ya Tante ya. Mm-mm. Tapi kenapa tuh Tante, kalau yang aku lihat-lihat juga Tante kan selalu energik ya, apalagi udah di panggung gitu, di video klip Iya selalu iya. energik Mm-mm, juga. mm-mm. Karena sekarang klip-klip Tante tuh FYP terus juga Oh gitu beberapa. ya. Penyanyi dulu tetap Iya kan, iya comeback iya. gitu kan. Tante selalu energik aja. Nah, sekarang juga looknya energik banget Oh gitu gitu. loh. Kenapa tuh Tante tetap bertahan kayak gitu? Karena apa ya, aku tuh itu nggak seneng pakai baju tuh yang nggak nyaman gitu. Heeh. Aku seneng pakai baju yang gampang gitu dari Oke. dulu gitu. Jadi aku nggak suka yang ngikutin fashion kayak Heeh. gitu, nggak suka aku. Gaya rambut juga tetap ya. Gini aja, habis mau diapain? Habis kalau dimacem-macemin malah elek gitu. Jadi ya udah gini aja. Oh, Tante ngerasa kalau dimacem-macemin tuh jelek gitu? Iyalah, kayak bukan aku gitu. Oh gitu. Makanya aku jarang sisiran. Oh, jarang Itu aja. sisiran. Oh sampai itu ibuku kalau ketemu, "Mbok, kamu tuh sisiran sana loh." Loh, ini udah sisiran gini gitu. Gitu. Gini ya Tante ya, biasa kalau ibu-ibu kan suka kayak Iya. sisiran dong, kayak nggak ada sisir Iya. di rumah gitu ya Tante. Iya, zaman dulu aja aku kalau misalnya syuting ke Indosiar, RCTI itu bahasa kuyup aku langsung studio bisa gitu ya kan. Dulu rambutnya lebih banyak jadi gampang gitu. Ya cuman kalau sekarang karena udah berumur tuh kayaknya bingung ini gimana rambutku mesti gimana kayak gitu. Dan terus tetap ada sunglass Tante. Kenapa tuh? Karena dulu aja udah itu, aku waktu muda aja udah hampir selalu pakai kacamata hitam ya. Apalagi sekarang gitu, karena aku juga kalau lagi syuting di TV ya begitu, aku kan nggak suka didandanin lama gitu 1 jam atau 2 jam. Apa nggak betah gitu. Jadi ya udah paling di blur rapi udah pakai kacamata. Karena rata-rata make up juga berat di mata soalnya Tante. Iya. Kan jadi nggak kelihatan pakai eyeshadow apa enggak. Ya paling pakai lipstick sama blush on gitu. Biar tetap cetar lah ya gitu. Sing penting lambene abang. Sing gitu, penting lambene abang. iya. Jadi yang penting tuh bibirnya merah gitu Nah, sobat Pratika iya. Siniar. Kamu ngerti bahasa Jawa ya? Ngerti toh ya. Ngerti, Jadi istilahnya tetangga kampung Tante. Kalau Tante Jawa Timur, aku Jawa Tengah gitu. Oh, Jawa Tengahnya mana? Di Wonosobo. Enak. Enak itu. Aku lihat-lihat kayak Tante habis dari Wonosobo Iya, kan? Dari Gunung aku Prau. naik Gunung Prau. Nyampe lo sampai ke puncak. Iya. Pernah kamu sampai ke puncak? Enggak pernah. Iya. Itu 2.600 loh. Iya, itu tinggi lumayan Tante. Itu terkenalnya gara-gara yang ada kata-kata negeri di atas awan itu Tante. Oh, oke. Itu lumayan menukik ke atas, lumayan curam karena kan sebenarnya ada 2 jalan. Yang satu jalan baru lebih landai. Aku milih yang lumayan agak ekstrim. Jadi batu-batu di tangga, akar-akar pohonnya lebih ini. Tapi ya nyampe ya walaupun istirahat. Itu yang lain-lain masih umur 20, 23 lancar aja. Ya aku menggeh-menggeh istirahat. Kan yang penting sampai puncak. Bener, tapi gitu. keren banget loh Tante. Bisa se-energik itu dengan usia yang ya bisa terbilang udah lansia ya Tante. Iya, 61 tuh kalau di Amerika tuh udah dapat Medicaid. Medicaid itu udah healthcare-nya pemerintah. Itu kalau udah orang, aku mulai umur mau mendekati 59 ya. Kalau di Amerika kan semuanya prepare, termasuk funeral. Kalau mau mati udah beli asuransi kematian, apa petinya gimana, kan mahal. Di sana itu untuk mengurusi kematian sepertinya jauh lebih mahal daripada kelahiran gitu. Jadi itu emailku tuh yang datang dari itu asuransi kematian, coba kan ngeri deh, gila aku masih sehat. Yang datang itu kamu ini harganya segini, peti mati begini, ngeri gak sih coba? Iya, karena umurnya udah 61 gitu ya kan ya Tante. Nah kalau di sini kan kayaknya tabu gitu kan. Ditawarin asuransi kematian kan apa ya, bukan asuransi kematian, itu asuransi funeral waktu penguburan. Coba kamu iya, kayak udah tahu bayang-bayangnya gitu. Ini kok kayaknya mendekati liang kubur gimana? Gitu. Ya gitu, takut juga ini kan
bukan budaya kita kan kayak Mm-mm. gitu. Kalau di Amerika memang lebih realistik gitu. Hmm. Hal kematian tuh ya harus memang mesti prepare Hmm. karena mahal. Mm-mm. Makanya banyak yang orang meninggal tuh dibakar karena Oke. paling murah itu. Oh paling murah itu ya Oh, tante ya. mahal sekali. Oh. Bisa Oh. mungkin ya Mm-mm. kayaknya $25.000 kayak Hmm. gitu. Nah, Tap- makanya banyak itu orang nabung dulu Mm-mm. asuransi. Misalnya masuk ke senior home kayak orang-orang lansia gitu, itu mereka udah nabung dari mudanya Hmm. gitu. Kalau pola makan Tante Ati sendiri ada yang dijaga gitu nggak sih sampai sekarang? Ya paling aku cuman itu olahraga aku rutin memang. Oh, Kalau olahraga rutin Tante. cuman di sini susah mau jalan kaki di mana. Kalau di dekat rumahku tuh ada park besar, tinggal nyebrang Ha-ha. gitu 4 kali 13 km, 14 km, dan aku selalu olahraganya jam 3:30 pagi. Oh, jogging-jogging gitu ya Tante? Enggak, jalan cepet. Oh, jalan cepet aja Mm-mm. udah. Oh, olahraganya memang setiap hari. Iya, Oh, iya. oke. Sama di rumah ada home gym gitu, jadi ya lifting weight sedikit lah gitu. Itu jadi rahasia awet muda Tante juga ya bisa dibilang ya. Enggak juga sih. Karena Tante awet Oh, muda ini masa hitungannya. sih? Iya, serius. Meskipun Tante bilang, "Ya, rambutku nanti disemir Iya. nih," gitu. Nggak kelihatan, tapi kayak tetap energik soalnya gitu Oh loh. iya. Nggak tahu ya. Itu aku sering bilang ke suamiku, aku nanti kalau ke Indonesia aku mau pakai botox gitu. Hah. Terus dia selalu bilang, kalau kamu macem-macemin mukamu, Mm-mm. nanti koper-kopermu saya taruh depan rumah. Maksudnya disuruh minggat. Heeh. Gitu. Jadi aku ya, tapi kalau aku lihat ya, orang-orang yang natural ya tuanya itu, kok menurut aku kok lebih apa ya, lebih karismatik, lebih natural gitu ya. Hmm. Tapi yang dimudah-mudahin, pakai botox tuh kayaknya apa ya? Kalau menurut aku seperti aneh gitu. Oh. Kadang-kadang ada yang seperti alien gitu. Heeh. Banyak artis Hollywood kan yang gitu tuh. Hmm. Tapi ya dulunya aku khawatir gitu. Gimana nanti bentar lagi. Ini udah 61, Heeh. paling 65 pasti udah banyak kordennya, muka aku wrinkle-wrinkle gitu. Tapi setelah lihat ada beberapa yang orang dengan beraninya ya menghadapi itu ageism dengan berani ya gitu. Aku malah lebih cenderung situ bahwa ya apa ya, kecantikan perempuan itu ya apa ya, ya memang naturally itu nggak bisa terus dipertahankan. Misalnya aku usia 61 aku pengen kelihatan seperti 40 atau 30 itu kan pasti aneh gitu loh. Yang penting inner Gitu. beauty begitu ya bagi Tante berarti ya. Enggak, aku nggak punya inner beauty. Aku Padahal sekeren ini loh Tante. Enggak, Kayak aku Tante tuh tuh masih orangnya ditunggu-tunggu orang. Mm-mm. Tadi aja nih di studio Pro 3 sini Tante ditunggu orang kan. Kayak fansnya emang bener fanatik gitu kan. kalau itu inner beauty kan Mm-mm. mesti benar-benar punya inner beauty, orangnya baik. Heeh. Kalau aku kurang baik. Gitu. Iya. Udah ngerasa kayak kurang baik gitu ya Tante ya. Iya. Tapi di Heeh. usia yang emang udah bukan muda lagi gitu ya Tante ya. Kenapa Tante kayak masih tampil nyentrik gitu sih? Kenapa sih? Ya itu tadi yang aku cerita. Dari muda tuh aku seneng baju-baju yang nyaman gitu. Yang penting itu nyaman dan pantas gitu. Oke. Oh. Ya kayak gini kan suka itu. Ibuku kan masih desa gitu dia. Bio, kok tuku jin larang-larang kok suwek-suwek kabeh gitu. Lah tapi aku seneng gitu. Oh gitu ya Tante. Terus kadang-kadang aku pakai hem tuh yang banyak stainnya, cat-cat gitu, kayak memang kelunturan. Itu suamiku bilang, aku bisa ini tak kasihin cat-cat, aku bisa, tapi kan lain kalau beli jadi dari toko gitu kan. Gitu memang aku seneng gitu. Tapi Tante Jawanya nggak hilang ya Tante ya. Enggak. Kayak logatnya tuh tetap ada. ya. Meskipun di Amerika udah lama banget, 30 tahun ya ada Tante di Amerika ya. Iya, makanya aku kalau ke toko-toko di Amerika tuh kalau misalnya bahasa Inggris mau balikin barang atau beli sesuatu tuh, karena logatku yang berat, mereka sering salah paham apa bahasa Inggrisku. Gitu, keliru melulu. Suruh ngulang-ngulang. Jancuk ini aku suruh ngulang-ngulang, lama-lama capek. Ya udah deh nggak jadi beli gitu. Jadi kalau misalkan frustasi kan.
maksudmu apa Hmm. gitu, apa yang kamu mau gitu. Hmm. Ya udah dia nggak jadi beli gitu karena frustasi kayak karena nggak ngerti-ngerti bahasa Inggris karena logat Jawanya itu mungkin Heeh. ya. Jadi kayak ngerasa wah emang kenapa harus mempertahankan gitu sih Tante? Lah wong suamiku sendiri aja kadang-kadang nggak ngerti bahasa Inggrisku. Oh Ya gitu. karena itu tadi kan kalau bahasa Inggris apa ya lain kan lebih ringan ngomongnya. Ces gitu kan kalau ya kalau bahasa Jawa kan berat gitu. Ya kadang-kadang aku sebel Mas, kamu goblok gimana sih kok gak ngerti aku. Tapi ngerti ya Tante Frustasi. ya bahasanya itu ya Tante ya? Ke suami Tante itu? Iya. Oh gitu. Iya, Jadi, kalau dia bicara aku ngerti. mm-mm. Tapi kadang-kadang kalau aku bicara dia nggak ngerti. Gitu. Tapi suami Tante tahu tuh dibilang begitu sama Tante. Iya. Oh gitu. Ya makanya aku kalau kadang-kadang itu ayo dong bahasa Inggris gini-gini. Apalagi bahasa Inggris yang formal di panggung kayak penyanyi lain kan anak-anak sekarang lancar kan. Iya. Oh bahasa Inggris aku gak iso tapi aku kalau nulis lebih bisa. Oh gitu. Grammarnya apa aku lebih bisa karena kan nggak malu. Oh aku bahasaku sendiri bahasa Indonesia aja aku nggak bisa bicara yang bagus di panggung. Makanya aku kalau di panggung lebih banyak pakai bahasa Jawa. Karena untuk aku tuh lebih mudah gitu. Gitu. Dan apalagi lebih, bahasa Inggris gak iso aku yang formal ladies and gentlemen apa gak iso aku. Gitu. Jadi kalau nyapa gimana tuh Tante? Ya selamat malam aja biasa gitu. Iya. Gitu. Yang penting nggak pernah nyanyi di depan orang-orang Amerika kan. Gitu, jadi kan nggak mungkin bahasa Jawa. Gitu. Tapi Tante ada kayak rencana nggak sih mau collab sama penyanyi Amerika gitu di sana? Ya siapa lo yang kenal aku gak ada gitu. Emang sebegitunya Tante di sana gak ada yang Iya kenal di Tante? sana tuh ya aku di sana kalau misalnya keluar ke toko gitu bisa awut-awutan tuh pakai bangun tidur pakai celana pendek itu ya karena rata-rata orang begitu. Jadi di sana itu aku lebih hidup tuh nggak ada pretending gitu. Kalau di sini kan wah nanti gimana orang minta foto gitu kan. Ya mosok kelihatan awut-awutan kayak gitu. Kalau di sana kan nggak peduli, nggak ada yang minta foto apa gitu. Gitu Tante. Tapi ketika balik ke Indonesia rasanya banyak yang minta foto kayak ditunggu-tungguin gitu ya Tante. Kayak makanya aku banget juga soalnya. iya aku tuh kalau diminta foto terus kadang-kadang aku heran kok orang kenal aku ya gitu loh. Sampai sekarang aku masih ada perasaan masih kayak gitu ya masih Tante ya. gitu. Aku tuh nggak pernah merasa loh kok lagu-lagu aku tuh merasa lagu-laguku lumayan populer tuh setelah aku tinggal di Amerika malah. Oh gitu. Malah waktu dulu belum pindah tuh malah aku nggak merasa kalau laguku tuh dikenal orang kayak gitu. Iya. Tapi kalau di Amerika sendiri ada yang muterin lagu Tante nggak sih? Tapi orang yang pindah, orang Indonesia yang tinggal di sana banyak yang tahu karena yang tinggal di sana tuh banyak paling nggak umur 40 50. Jadi mereka waktu mudanya di Indonesia banyak yang tahu aku gitu. Dan kadang-kadang waktu aku awal 5 tahun pertama aku pindah masih sering ditawarin nyanyi di acara Agustusan sama kedutaan Indonesia di Washington DC atau di konsulat di New York gitu. Itu masih ya Tante ya. Tapi Tante terima tawaran itu tetap nyanyi di sana? Iya, sepanjang penontonnya orang Indonesia mau. Oh gitu ya Tante ya. Tapi dengan bangga gitu asal budaya Indonesia ya tetap aja Ya pokoknya pertahankan. Ya kalau ya penonton Indonesia kan aku lebih nyaman, lebih confident gitu nyanyinya. Lebih confident gitu, kalau iya, depan orang Indonesia ya Tante ya. Boleh dong Tante kasih satu tagline lah gitu. Apa tuh? Buat Sobat Pro 3 Senior, apa aja yang bikin semangat lah gitu Tante. Atau mungkin juga Sobat Pro 3 Senior pasti udah kayak rindu pesan-pesan gitu. Boleh. Dan juga Sobat Pro 3 Senior ini pasti udah rindu banget loh Tante sama suara Tante. Pro 3 apa namanya ini? Senior Tante. Senior tuh Senior apa? Podcast. Bahasa Indonesianya podcast Senior Tante. Senior tuh apa ya? Ini podcast Tante. Oh, namanya podcast ini senior dari kata apa senior tuh? Bahasa Indonesianya memang Tante. Podcast kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya senior. Oh, podcast senior. Oh, gitu. Aku baru dengar. Aku dulu tuh nggak tahu kalau senior tuh podcast. Karena podcast baru adanya Oh, jadi dibuat bahasa Indonesia ke senior itu ya. Oke, gitu, podcast Tante. Senior Pro 3 Senior. Pro 3 Senior. Oke. Apa ya pesannya?
Apa tuh Tante? Apa semacam nasihat gitu ya? Boleh, biar kayak tips Waduh. tadi tuh Tante, boleh biar anak-anak Gen Z tuh ya cepet move on dong Nah, gitu. cepet move on. Jadi rahasianya cepet move on. Jadi biar nggak sedih terus gitu ya. Ya itu selingkuh duluan. Oh gitu. Iya selingkuh. Ya kecuali kalau memang sudah menikah ya. Heeh. Ya tergantung juga kalau udah menikah bosan ya. Kalau untuk aku ya gak apa-apa. Yang penting jujur jujur sama suaminya. Aku jatuh cinta lagi. Kamu terima nggak gitu? Kalau dia terima ya nggak apa-apa gitu. Tapi sampai sekarang belum berani. Oh belum bilang, berani. belum Oh berarti berani. emang udah cinta banget gitu ya Tante? Enggak juga. Kenapa tuh? Ya karena udah terlalu lama. Aku kan menikah udah 30 tahun. Jadi seperti teman sekarang. Jadi gitu. seliweran di rumah, dia nonton TV, aku di kamarku. Jadi kayak teman kos-kosan. Oh gitu. Iya. Bestie banget lah ya gitu. Iya teman kos-kosan, jarang ngobrol kayak gitu. Ya karena kan udah umur segini kan dia tinggal apa ya. Ya kalau dulu masih ada cemburunya, zaman dulu. Sekarang udah enggak. Udah pek-pekan sana udah ambil deh gitu. Iya. Sekarang tuh gitu. Gitu. Gitu ya Tante ya. Jadi ya kayak, ya kalau nasihatnya kalau sudah menikah selingkuh mungkin enggak appropriate kali ya. Tapi kalau aku lain perkara. Gitu. Kalau aku orangnya memang itu aku tuh nggak bisa bohong. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya aku jatuh cinta lagi gitu, ya aku pasti lah ya kalau kejadian aku pasti akan terus terang sama suami. Oh jujur aja gitu ya Tante ya. Ya seperti waktu dulu sama Roni gitu. Masih ya Tante ya. Ya aku terus terang aja sama Roni. Zaman dulu ya. Kalau dulu kan belum ada sosial media. Jadi aman aku. Dulu gak dikejar-kejar wartawan. Jadi selingkuh pun aman. Gak dipenuhin kolom komentar. Enggak. Coba kalau sekarang. Banyak dihujat sama netizen. Gitu. Tapi kan aku orangnya dablek. Misalnya kebetulan aku gak punya sosial media sama sekarang. Jadi kalau misalnya dihujat pun aku bablas angin nih. Oh gitu. Gitu. Jadi karena gini loh. Kalau menurut aku itu hidup itu jangan pura-pura. Makanya kalau nasihatku untuk orang-orang yang misalnya nggak sengaja dalam rumah tangganya, misalnya ya ada misalnya bertemu orang menemukan cinta baru gitu, menurut aku nggak usah pretending terus apa ya kayak baik-baik saling menyalahkan. Kalau menurut aku jujur aja, kan ya kita kan manusia. Kadang-kadang itu cinta itu kan enggak kita cari kan gitu. Kita enggak mencari cinta itu, kita keluar rumah mencari cinta kan enggak. Jadi kalau aku percaya itu ya cinta itu datang ke kita. Jadi cuman kalau cinta datang ke kita pas kita sudah berumah tangga itu hanya di waktu yang salah aja. Tapi cintanya sendiri enggak salah. Gitu ya Tante. Gitu. Kamu bisa bertahan dengan mencintai orang lain walaupun kamu ingin menyelamatkan rumah tangga kamu kayak gitu kan. Tapi mencintai seseorang setelah kamu berumah tangga itu kalau menurut saya itu nggak salah, karena memang gimana bertemu seseorang dan kamu mencintai orang itu cuman waktunya yang salah. Cintanya sendiri nggak salah. Jadi kalau aku kan banyak orang-orang baru menikah terus pisah gitu. Kalau menurut aku jujur aja nggak perlu harus pura-pura atau saling menyalahkan atau harus berbuat apa ya appearance yang dibuat lain seakan-akan untuk menghindari hujatan. Kalau aku terus terang aja, kalau aku begitu. Untuk aku itu ya itu kan urusan personal. Kebetulan aja kita public figure gitu ya. Jadi yang menghujat itu juga nggak salah. Ya karena kita kebetulan public figure, dihujat ya kita terima, jangan diblok. Misalnya aku punya sosial media, aku banyak dihujat, aku nggak akan ngeblok mereka. Biarin mereka mengungkapkan unek-uneknya menghujat aku. Kalau aku gitu. Gitu ya Tante. Ya memang kalau di budaya kita kan apa istilahnya apa dibilang? Apa pelakor ya? Pelakor. Ya itu kan kayak sesuatu yang dahsyat, istilahnya pelakor kayak ngeri gitu ya. Ngeri banget. Iya. Gitu. Jadi ya maksudku ya apa adanya aja lah. Kalau menurut aku tuh ya itu orang tuh kalau ya namanya manusia, kalau kita terus-terusan apa adanya, jujur. Oke, ya saya memang jatuh cinta lagi sama orang.
I think sebagai manusia pasti punya empati. Mm-mm. Kalau kita terus insist jujur terus ya apa adanya, nggak lari, nggak sembunyi, nggak pura-pura baik. Kalau menurut aku itu orang lama-lama akan terima gitu. Relate ya tante sama lagu Maafkanlah. Iya. Iya. Ya itu aja pesanku. Jadi dibicarakan baik-baik lah, Mm-mm. entah sama pacar atau suami gitu. Yang penting jujur. Gitu aja. Jadi jangan misalnya kita selingkuh menduakan suami kayak gitu ya. Jadi dua-duanya jalan, kalau menurut aku itu kurang baik. Oh gitu tante. Gitu. Jadi misalnya kamu jatuh cinta lagi, jujur sama suami. Ya itu yang aku alami sama Roni Sianturi gitu. Oh, jujur aja ya Aku tante. jujur walaupun pada saat itu memang sesuatu kayak yang apa ibaratnya sesuatu yang dahsyat gitu kejadian itu, terutama untuk suamiku pada saat itu Roni. Tapi paling enggak aku jujur gitu, sakit hatinya yang berat sekali. Tapi lama-lama kita seperti sekarang hubungannya, jadi malah jauh lebih baik sekarang gitu. Karena aku nggak sembunyi-sembunyi, aku bilang aku jatuh cinta lagi kayak gitu. Jadi bilang aja gitu ya tante Iya, ya. iya. Untuk itu pertama nggak baik bohong kan. Jadi ya walaupun itu mengerikan, jujur ya dengan konsekuensinya mungkin gimana suami kita atau pacar kita, tapi kalau kita jujur tuh ya itu sakit hatinya dan kita merasa nggak bersalah. Tapi boleh gak sih tante aku dinyanyiin nih, Sobat Pro 3 Senior juga Apa tuh? dinyanyiin Maafkanlah dong tante. Aduh kamu aja yang nyanyi. Aku gak jago banget lah. Kamu dulu yang nyanyi, nanti aku terusin aja. Gimana tuh tante? Aku nanti dirujak tante sama warganet, nih gak bagus nih kalau Hana yang nyanyi gitu kan. Aku tuh kebiasaan kalau nyanyi gak di depan mikrofon itu kayak gimana, gak pede. Oh gitu ya. Kurang ya tante ya jadi kecuali kayak di studio atau di panggung. Jarang aku nyanyi kayak gini, bicara nyanyi aku sering menolak gitu. Oh sering nolak gitu ya tante ya, karena nggak nyaman aja ya tante. Iya nggak nyaman, gitu. nggak pede lah gitu. Tapi Sobat Pro 3 Senior pasti juga bisa lihat cuplikannya nanti gitu, soalnya udah ada video klipnya dengan nuansa yang baru gitu ya Sobat Pro 3 Senior. Jadi harus banget nanti nih kalau udah keluar video klipnya, udah launching video klip yang baru Maafkanlah, Sobat Pro 3 Senior harus nonton. Iya. Oke, aku Hana dan Tante Atik Sibi. Saya Atik Sibi, saya senang masih diingat sama RRI, dan ini kayaknya generasi yang jauh lebih muda dari aku. Jadi aku sangat appreciate itu, merasa sebuah kehormatan besar untuk aku. Ternyata aku masih diundang gitu. Orang-orang yang lama udah lansia kayak aku masih diundang. Benar, soalnya tante legendaris itu dia tadi, nggak ada masanya gitu. Sama satu lagi yang penting itu tadi advice-ku. Cepat move on itu tadi. Cepat move on. Untuk apa sengsara hatinya ya kan? Oh gitu. Sobat Pro 3 Senior, kalau udah sering denger FYP lagu Maafkanlah, ini juga Tante Atik Sibi itu baru aja recycle lagu Niji, Terusir Menunggu Karma ya Tante ya? Iya, Menunggu Karma, Terusir Menunggu Nanti Karma. juga bakalan ada video klipnya, jadi jangan lupa Sobat Pro 3 Senior tonton. Tante Atik boleh promonya langsung. Ya, ya mudah-mudahan single saya bawain lagunya Niji ini yang pasti nyanyinya sangat berbeda. Ya versinya Niji Giring sangat bagus, keren dia memang nyanyinya dari dulu, dan saya salah satu pengagum suara dia dan cara nyanyi dia. Cuman sekarang dia udah jadi pejabat ya gitu. Nah terus ya kalau aku ya dengan styleku kayak biasanya, aku kayak nyanyi Maafkan kayak gitu-gitu. Ya cuman video klipnya cukup bagus loh, videonya kayak apa gitu, magis nuansanya agak ya? apa gitu, bukan provokatif, apa namanya, kayak mengingatkan gitu Tante. Enggak, kayak marah kayak apa, vengeance ya, kayak mau balas dendam, apa sih namanya,
Ya, Revenge, terus apa sih kemarin tuh aku inget. Ya pokoknya gitu, cukup provokatif kayak kayak ya gitu deh. Ada tambahan 1000 lilin tadi Ya, apalagi ya 1000 Tante lilin ya. ya. Jadi kayak wah bener-bener nuansanya dapet Mm-mm. banget Sobat Pro 3 Siniar Pokoknya harus nonton pokoknya nggak rugi Heeh. kalau didengerin sama anak-anak muda sekarang Mm-mm. apa Pro Senior Pro 3, 3 Siniar. Pro 3 Senior itu. eh Ya maksudnya terutama musiknya itu keren dengan sound-sound modern, dengan sound-sound sekarang. Nggak dan nyanyinya pun kalau menurut aku ya, aku belum terlalu kuno kayak gitu. Aku coba ya nyanyiku masih sama sih, cuman Heeh. kalau menurut aku cukup bisa deliver lagunya sendiri. Maksudnya bisa deliver emosinya kayak gitu menurut aku loh. Karena menurut aku itu salah satu yang terbaik yang pernah aku nyanyiin. Tadi video klipnya aja udah Mhm. nggak di direct ya Tante Iya ya. iya iya. Iya lah artis lama gitu, senior banget gitu Sobat Pro 3 Siniar. Jadi thank you Sobat Pro 3 Siniar yang udah dengerin tayangan Pro 3 Siniar ini pastinya. Jangan lupa tadi video klipnya ditonton. Terusir menunggu karma Atik Sibi. Yeay.